itu adalah sebuah pas foto. Gadis di foto itu memiliki kepala yang tampak bulat sesuai dengan rambut dan wajahnya. Bahkan sebuah pas foto pun tidak dapat menutupi keindahan mata dan giginya. Dia tersenyum begitu manis seperti bunga pir yang sedang mekar. Foto pas foto saja dia tampak seperti ini. Bisa dibayangkan betapa cantiknya orang yang aslinya. Marlina terkejut saat melihat kecantikan gadis itu pada pandangan pertama di foto itu, tetapi dengan cepat dia menyadari bahwa raut wajah gadis di foto itu mirip sekali dengan temannya yang sudah almarhum. Kemiripannya hampir mencapai 60-70%. Kemiripan ini mau tak mau membuat Marlina teringat kembali dengan beberapa kenangan yang sangat buruk. Lengannya langsung merinding dan bergetar. Apakah ini hanya kebetulan? Pasti. Marlina menunjukkan foto itu kepada Joyce dan dengan penasaran dia bertanya, "Apakah gadis ini kau lihat hari ini?" Joyce melihat sekilas ke foto Alicia. Dia langsung mengenalinya. Kecantikan seperti ini tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang pernah melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, "Iya, memang dia." Marlina menghela nafas lega. Dia sudah tahu bahwa ini pasti kebetulan semata. Gadis itu tidak mungkin putri dari orang itu. Lalu dia mengerutkan keningnya dan bertanya kepada si pengurus rumah tangga, "Lalu bagaimana dia bisa berhubungan dengan Dilan? Dia yang hanya seorang pelayan itu bagaimana mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekati putranya?" Menurut apa yang dia temukan, si pengurus rumah tangga lalu melanjutkan ucapannya. Gadis muda ini berada di perjamuan hotel yang diadakan 2 hari yang lalu dan para mitra memberi tuan muda hadiah. Si pengurus rumah tangga mengucapkan kata hadiah dengan sangat malu. Untuk sesaat wajah Marlina berubah menjadi pucat. Itu berarti pasangan yang hanya diberikan kepada putranya sebagai mainan, dan putranya malah menolak gadis Kartago yang telah dia pilihkan demi mainan yang diberikan oleh orang lain itu. Matanya benar-benar telah ditutup oleh sampah. Dia tidak dapat membedakan lagi yang benar-benar layak untuk dijadikan pasangan. Dasar bocah sialan, anak yang tidak berbakti. Beraninya dia terlibat dengan rubah kotor seperti itu. Segera kau telepon dia untuk pulang sekarang juga. Marlina tampak sangat marah sehingga dadanya naik turun. Joyce juga tidak menyangka bahwa gadis itu selain menjadi seorang pelayan yang rendah statusnya, ternyata sebenarnya juga adalah hadiah dari orang lain untuk diberikan kepada Dilan. Pasangan yang disodorkan begitu saja sama sekali tidak dapat mengancam statusnya, karena hal seperti ini tidak akan mungkin diterima oleh keluarga Dilan. Joyce mencoba sekuat tenaga untuk tidak tersenyum. Dengan penuh perhatian dia menghibur dan mendukung Marlina. "Dilan, dia masih muda, sedangkan gadis itu sangat cantik. Jadi wajar jika Dilan tergoda untuk sementara waktu." "Wajar? Orang biasa memang normal, tetapi statusnya tidak mengizinkan dia untuk menjadi wajar. Tidak. Aku akan menjemput anak itu pulang sendiri. Pelayan, kau siapkan mobilnya." Dengan cepat Joyce menghentikan Marlina dan berkata, "Tante, jangan terlalu emosi. Usia Dilan yang sekarang adalah masa pemberontakan. Semakin kau keras dan ketat kepadanya, maka dia akan semakin membangkang. Coba tante pikirkan karakter Dilan. Apakah kau bisa memaksanya kembali dengan karakternya keras itu?
Semakin kau memaksanya, malah akan merusak hubungan antara ibu dan anak. Ucapan merusak hubungan ibu dan anak itu akhirnya membuat Marlina lebih tenang. Dia terdiam selama 2 detik dan bertanya kepada Joyce, "Kalau begitu, menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah harus terus membiarkannya bergaul dengan benda kotor itu?" "Tentu saja tidak." Joyce memutar matanya sejenak dan berkata, "Kau tidak dapat membujuk Dylan, tetapi kau bisa membujuk gadis ini. Gadis seperti ini mendekati Dylan hanya demi satu tujuan, kan?" Mata Marlina langsung menyala-nyala. "Uang?" Ya, asalkan dia bisa memberikan si rubah kotor itu uang yang cukup, dia tak perlu menjadi hadiah di ranjang orang lain lagi. Seharusnya rubah kecil itu juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak mungkin bisa menikah ke dalam keluarga Torres. Cerdas, Joyce, kau sangat pintar. Marlina menepuk-nepuk bahu Joyce dengan senang dan berkata, "Nyonya muda dari keluarga Torres haruslah gadis yang pintar seperti dirimu, yang pandai melihat situasi secara keseluruhan." Wajah Joyce memerah karena merasa malu. "Tante Marlina, kau mengolok-ngolokku lagi." Marlina tertawa di dalam hatinya, merasa sangat puas dengan Joyce. Lalu dia menoleh ke si pengurus rumah tangga dan berkata, "Kirimkan aku nomor ponselnya." "Iya." Si pengurus rumah tangga dengan cepat mengirimkan nomor ponsel Alicia ke ponsel Marlina. Di sisi lain, begitu Alicia sampai di Villa Sebastian, dia langsung dipanggil oleh David. "Papa, ada apa?" Alicia bertanya dengan menunjukkan sikap yang manis. David duduk di depan meja dan menyapa Alicia sambil tersenyum, kemudian langsung berkata ke intinya, "Sebelumnya, kau pernah mengatakan bahwa kau ingin bekerja di perusahaan keluarga kita." Alicia mengangguk. "Kau ingin membiarkan aku bekerja di perusahaan?" David mengangguk dan berkata, "Aku sudah menyewa gedung kantor yang baru. Kebetulan kita kekurangan orang di sana. Mulai besok, kau bisa pergi bersamaku untuk bekerja. Kau dapat belajar mengelola perusahaan dengan departemen manajemen." Alicia terdiam selama beberapa detik dan berkata, "Papa, sebenarnya aku lebih suka memulai dari level bawah saja daripada langsung ke manajemen. Lagi pula, aku tidak bisa langsung mengelola kantor tanpa memahami apapun. Itu hanya akan menjelekkan reputasimu saja nanti." David paling takut image-nya tercoreng. Mendengar ucapan Alicia itu, dia langsung mengangguk puas. "Kau benar. Orang-orang di perusahaan itu paling suka bergosip. Kau dapat bermain-main dan memahami dulu dari tingkat bawah. Posisi apa yang kau inginkan? Departemen mana yang menarik perhatianmu?" Alicia berkata dengan polos, "Aku pernah mendengar dari tante bahwa tidak banyak departemen yang menguntungkan di perusahaan, dan departemen yang paling menguntungkan adalah departemen teknologi IE. Kebetulan aku pernah belajar sedikit tentang IE, jadi aku ingin pergi ke departemen itu untuk melihat-lihat." Ini adalah hal yang Alicia temukan sendiri. Satu-satunya bisnis Sebastian Corps yang menguntungkan adalah departemen teknologi IE. Dia ingin ke departemen ini untuk melihat-lihat mengapa departemen ini bisa memberikan keuntungan di saat departemen lain malah merugi. "Oke." David langsung menyetujuinya.
Dia sama sekali tidak terlalu memikirkannya. Menurut dia, Alicia hanya ingin bermain-main saja. Dan wajar jika Alicia ingin pergi ke Departemen Sains dan Teknologi AI. Mungkin dia ingin bermain-main di tempat pembuatan robot. Ya bagaimanapun juga dia hanyalah seorang gadis kecil. Dari seluruh benaknya hanyalah ingin bermain saja. Tidak seperti Selena yang dibahas oleh Alicia waktu itu. Dia juga sangat yakin bahwa Selena mungkin merencanakan sesuatu dengan diam-diam. Jadi kali ini setelah mengirim Selena ke kuil, dia juga tidak berharap Selena akan ikut campur terlalu banyak dalam urusan perusahaan. Sedangkan Alicia, dia tidak perlu terlalu mewaspadainya. Dia akan menikah ke dalam keluarga Torres, jadi tidak mungkin menginginkan apapun dari Sebastian Groves. Dan rencana jahat apa yang bisa dimiliki oleh seorang gadis ingusan dari pedesaan? Kalau begitu, kau beristirahatlah selama 2 hari kemudian. Pada hari Senin, kau bisa melapor ke Departemen Teknologi AI yang ada di cabang. Mereka belum pernah bertemu denganmu, jadi kau juga dapat menyembunyikan identitasmu jika kau tidak ingin mengungkapkannya. Dan kebetulan pada hari Senin nanti, sepupumu dari keluarga Diaz juga akan ke sana untuk bekerja. Sepupumu dari keluarga Diaz lulus dari jurusan Desain AI. Jika ada yang tak kau mengerti, kau bisa bertanya kepadanya. Mata Alicia tampak bergetar sedikit. Sepupunya dari keluarga Diaz. Jika dia tak salah menduga, itu pasti orang yang dikirim Selena untuk membunuhnya ketika dia berada di laut waktu itu. Dia benar-benar terlalu berjodoh dengan musuhnya. Tadinya Alicia mengira dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam karena orang itu telah membuatnya terdampar di pulau selama seminggu. Tetapi sekarang kesempatan ini telah datang kepadanya. Ini fantastis sekali. Oke, aku akan belajar dengan baik kepada sepupuku. Alicia tersenyum dengan ringan. Ada seberkas cahaya dingin yang melintas di matanya dan tidak disadari oleh David. David sangat senang dengan kepatuhan Alicia. Wanita yang baik adalah seorang wanita yang patuh. Jika memiliki rencana yang buruk, berarti dia bukanlah wanita yang baik. Kalau begitu, kembalilah ke kamarmu untuk tidur lebih cepat. Kau sudah cukup lelah selama 2 hari ini. Aku masih harus memberitahu Tuan Muda Torres tentang biaya sewanya. David mengetuk-ngetuk meja dengan kedua tangannya dan di sampingnya tampak ada laporan keuangan yang panjang. Alicia meliriknya dan ketika dia melihat deretan angka yang panjang itu, di dalam hatinya dia merasa jijik. Tetapi dia tidak menunjukkan emosi yang ketara di wajahnya. Setelah Alicia menjawab, "Oke," dengan manis lalu dia berbalik dan meninggalkan ruang baca itu. Saat Alicia berbalik, semua senyuman di wajahnya langsung sirna. Dia kembali ke kamarnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun begitu Alicia sampai di kamarnya, dia menerima panggilan telepon dari orang yang tak dikenal. Nomor ponsel itu menggunakan kode kota Kyoto. Dia memiringkan kepalanya dengan curiga. Nomor yang dia pakai ini telah didaftar oleh David dan tidak banyak orang yang akan menghubungi nomor ini. Jadi siapa yang menelponnya? Alicia menekan tombol jawab dengan aneh dan bertanya dengan curiga. "Halo, siapa ini?" Dan terdengar suara seorang wanita berkata dengan nada yang jelek, "Di mana kau? Mari kita bertemu."
Alicia memastikan bahwa dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Apakah kau salah sambung?" "Tidak salah." Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku, mamanya Dilan. Dalam waktu setengah jam lagi, aku akan menunggumu di Central Park." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia langsung menutup telepon, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Mata Alicia langsung berbinar, dia meletakkan ponselnya. Jika dia tidak salah ingat, Mama Dilan bernama Marlina Devita. Dia tidak tahu bagaimana karakter mamanya Dilan itu, tetapi salah satu sifatnya yang sangat mirip dengan Dilan adalah begitu telah memutuskan sesuatu, sama sekali tidak memberikan orang lain kesempatan untuk menolaknya. Alicia ingat bahwa Dilan pernah mengatakan bahwa Marlina dan mamanya dulu adalah teman yang cukup akrab. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dan berita tentang ayah kandung yang tidak diketahuinya itu. Oleh karena itu, Alicia tidak menolak untuk memenuhi undangannya sekalipun Marlina bersikap buruk. Dia membuka pintu dan lalu memberitahu David dengan menggunakan alasan bahwa dia akan pergi makan malam bersama Dilan. Saat David mendengar bahwa Dilan yang memintanya untuk pergi keluar, sambil tersenyum dia langsung menyetujuinya, bahkan berkata dengan penuh perhatian, "Papa bukan orang yang kolot, jadi aku tidak akan mengatakan kata-kata seperti pulanglah lebih awal dan sebagainya. Pergilah." Dengan kata lain, tidak masalah meskipun dia tidak pulang nanti malam. Benar, benar, papa yang sangat baik. Alicia hanya tertawa di dalam hatinya, lalu dia naik taksi untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Langit sudah benar-benar gelap. Pada saat ini, lalu lintas sudah tidak padat dan tidak macet lagi. Jadi dalam waktu setengah jam, Alicia tiba di tempat yang dimaksud oleh Marlina. Cafe Skywalk ini adalah tempat Alicia melakukan pemotretan. Jadi begitu dia masuk, para pelayan langsung menyambutnya dengan terkejut. "Nona Sasa, mengapa kau datang ke sini? Apakah kau ingin minum kopi di sini? Kebetulan ada produk baru hari ini. Apakah kau ingin mencobanya?" Sambil tersenyum, Alicia menolak lalu melihat ke sekeliling ruangan di dalam kafe, tetapi tidak menemukan Marlina. Lalu dia bertanya kepada salah satu pelayan di kafe, "Apakah di sini ada ruang VIP? Aku telah membuat janji dengan seseorang, tetapi aku tidak tahu di mana dia berada." "Ah, ada ruang VIP. Di dalamnya ada 2 orang tamu. Mereka tadi juga mengatakan bahwa mereka punya janji. Kalau begitu, aku antar kau ke sana ya." "Oke, terima kasih." Alicia mengangguk dan mengikuti si pelayan ke ruang VIP. Begitu pintu ruang VIP didorong terbuka, Alicia melihat Marlina yang tampak anggun dan mewah. Di sebelahnya duduk seorang gadis yang tersenyum dengan manis. Gadis itu adalah orang yang datang mencari Dilan di tempat syuting kemarin. Marlina membawa gadis ini bersamanya untuk bertemu dengannya, dan artinya sangat jelas. Mendengar pintu terbuka, mereka berdua melihat ke arah pintu secara bersamaan. Saat mereka melihat Alicia, keduanya mengerutkan kening bersama-sama. Joyce mengerutkan keningnya dengan tidak senang karena dia bertemu lagi dengan Alicia, atau kagum dengan penampilan Alicia. Sedangkan Marlina, dia lebih terkejut daripada merasa tidak senang. Dibandingkan dengan di foto, orang yang sebenarnya malah tampak lebih mirip dengan temannya yang mati muda. Kemiripan ini tidak hanya dalam hal penampilan,
tetapi juga dalam hal perangai. Keduanya memiliki perangai yang seringan rembulan. Perangai seperti ini tidak dapat dilukis dengan dandanan atau riasan apapun. Marlina tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas cangkir kopi di tangannya. Bagaimana mungkin bisa begitu mirip? Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Alicia tidak masalah dengan wajah jelek yang ditunjukkan mereka berdua. Dia tetap bersikap sopan lalu melangkahkan kakinya dan mengangguk kepada mereka berdua setelah masuk. Kemudian menyapa mereka berdua dengan "Halo" dan berkata, "Tante Marlina, ada apa kau mencariku?" Alis Marlina mengerut membentuk 3 garis vertikal. Dia tidak ingin memutar-mutar pembicaraan, jadi dia langsung mengatakan intinya. "Aku mengetahui segala hal tentang hubungan kotor kau dengan putraku. Katakanlah kepadaku, berapa banyak yang kau inginkan untuk meninggalkan putraku?" Alicia tampak sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka Marlina akan begitu belak-belakan dan tidak mengingat akan hubungannya dengan mamanya. Karena sikap dari Mama Dilan sangat dingin, Alicia juga tidak akan bersikap ramah untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lalu dia berjalan dan duduk di seberang Marlina, kemudian mengulangi apa yang Marlina katakan tadi dengan tanpa emosi. "Hubungan kotor macam apa yang kau ketahui antara aku dengan putra Anda? Tante Marlina, ingatanku tidak terlalu baik, jadi aku tidak tahu hal apa yang kau maksud ini. Apakah mengenai hal aku menyelamatkan nyawa Dilan di pulau terpencil itu, atau ketika aku menyelamatkannya di gedung yang meledak 2 hari yang lalu itu?" Marlina melebarkan matanya dengan bingung. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan kau menyelamatkan putraku?" Joyce yang berada di sebelahnya mulutnya tidak bisa menahan. "Nona, kau tak perlu mengarang cerita bohong yang bisa dengan mudah diungkapkan." Alicia mengangkat matanya dan melirik Joyce dengan ringan. Penampilannya yang lembut dan tatapannya yang dingin ini membuat punggung Joyce bergidik. Dia yang dibesarkan di rumah kaca sejak kecil mana pernah melihat tatapan dingin seperti itu. Untuk sementara Joyce menyadari bahwa dia merasa begitu tertekan oleh tatapan matanya, jadi dia tidak berani berbicara. Alicia melirik Joyce dan mengabaikannya. Lalu dia langsung berkata kepada Marlina, "Tante Marlina, jika Anda curiga bahwa aku berbohong, Anda dapat langsung menelpon Dilan untuk mengonfirmasikan hal itu dengannya, untuk membuktikan apakah hubungan kotor yang kau katakan tadi benar-benar terjadi di antara aku dan Dilan."